Video ini membahas tentang triad nuklir, yaitu kekuatan nuklir terbesar di dunia yang dimiliki oleh tiga negara besar, Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Dalam video ini, kita akan menjelajahi sejarah triad nuklir, mengapa ketiga negara ini memilih untuk memiliki triad nuklir, dan bagaimana triad nuklir bekerja. Pertama, kita akan membahas sejarah triad nuklir. Dalam Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet membangun senjata nuklir sebagai bagian dari perlombaan senjata. Namun, ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, Amerika Serikat kehilangan ancaman yang jelas dan memilih untuk memperluas kemampuan nuklir mereka dengan membangun triad nuklir. Rusia mengikuti langkah Amerika Serikat dan mengembangkan triad nuklir mereka sendiri. Sementara Cina baru-baru ini bergabung dengan kelompok kekuatan nuklir terbesar di dunia dengan membangun triad nuklir mereka sendiri. Video ini membahas tentang triad nuklir, yaitu kekuatan nuklir terbesar di dunia yang dimiliki oleh tiga negara besar, Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Dalam video ini, kita akan menjelajahi sejarah triad nuklir, mengapa ketiga negara ini memilih untuk memiliki triad nuklir, dan bagaimana triad nuklir bekerja. Pertama, kita akan membahas sejarah triad nuklir. Dalam Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet membangun senjata nuklir sebagai bagian dari perlombaan senjata. Namun, ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, Amerika Serikat kehilangan ancaman yang jelas dan memilih untuk memperluas kemampuan nuklir mereka dengan membangun triad nuklir. Rusia mengikuti langkah Amerika Serikat dan mengembangkan triad nuklir mereka sendiri. Sementara Cina baru-baru ini bergabung dengan kelompok kekuatan nuklir terbesar di dunia dengan membangun triad nuklir mereka sendiri. Pada awalnya, triad nuklir Amerika Serikat hanya melibatkan dua jenis senjata nuklir, yaitu pesawat pengebom dan rudal balistik darat. Namun, setelah Uni Soviet mengembangkan sistem pertahanan rudal balistik, Amerika Serikat memutuskan untuk menambahkan kapal selam nuklir sebagai bagian dari strategi triad nuklir mereka. Kapal selam nuklir memiliki keunggulan karena dapat beroperasi secara rahasia di bawah air dan sulit terdeteksi oleh musuh. Uni Soviet juga mengembangkan triad nuklir mereka sendiri pada tahun 1960-an. Mereka mengembangkan rudal balistik darat, pesawat pengebom nuklir, dan kapal selam nuklir sebagai bagian dari strategi mereka. Selama Perang Dingin, kedua negara saling berusaha untuk meningkatkan jumlah senjata nuklir mereka sebagai bentuk ancaman dan sebagai alat negosiasi. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Amerika Serikat kehilangan ancaman yang jelas dan memilih untuk memperluas kemampuan nuklir mereka dengan membangun triad nuklir yang lebih kuat. Rusia mengikuti langkah Amerika Serikat dan mengembangkan triad nuklir mereka sendiri. Sementara Cina baru-baru ini bergabung dengan kelompok kekuatan nuklir terbesar di dunia dengan membangun triad nuklir mereka sendiri. Hingga saat ini, triad nuklir masih menjadi strategi pertahanan militer yang digunakan oleh beberapa negara besar di dunia. Meskipun triad nuklir dirancang untuk meningkatkan keamanan dan kehandalan senjata nuklir, keberadaannya juga menjadi ancaman global karena dapat memicu perlombaan senjata nuklir dan meningkatkan ketegangan internasional. Selanjutnya, kita akan membahas mengapa ketiga negara ini memilih untuk memiliki triad nuklir. Salah satu alasan utama adalah untuk meningkatkan kehandalan dan keamanan senjata nuklir mereka. Dengan memiliki tiga jenis senjata nuklir yang berbeda, mereka dapat menghindari kelemahan dari satu jenis senjata nuklir. Selain itu, triad nuklir juga memungkinkan ketiga negara ini untuk memiliki kemampuan nuklir yang lebih fleksibel, yang dapat digunakan dalam berbagai situasi. Triad nuklir terdiri dari tiga jenis senjata nuklir yang berbeda, yaitu rudal balistik darat, kapal selam bertenaga nuklir, dan pesawat pengebom bertenaga nuklir. Dengan memiliki ketiga jenis senjata nuklir ini, ketiga negara tersebut dapat memastikan kemampuan untuk meluncurkan serangan nuklir yang akan sulit dipertahankan oleh negara lain. Selain itu, memiliki triad nuklir juga memungkinkan ketiga negara tersebut untuk melindungi kemampuan mereka dalam situasi apapun, seperti dalam skenario serangan terhadap satu jenis senjata nuklir, atau dalam kasus kerusakan atau kegagalan salah satu jenis senjata nuklir. Dengan kata lain, memiliki triad nuklir memberikan ketiga negara tersebut kemampuan untuk mengancam atau melindungi diri dari ancaman nuklir dengan lebih efektif dan fleksibel, dan menjadikan mereka sebagai kekuatan nuklir global yang tangguh.
Terakhir, kita akan membahas bagaimana triad nuklir bekerja. Ketiga negara ini memiliki 3 jenis senjata nuklir yang berbeda, yaitu rudal balistik darat, pesawat pengebom nuklir, dan kapal selam nuklir. Setiap jenis senjata nuklir memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Misalnya, rudal balistik darat memiliki jangkauan yang lebih luas, pesawat pengebom nuklir dapat mencapai target yang lebih sulit dijangkau, dan kapal selam nuklir dapat beroperasi di bawah air untuk menghindari deteksi. Triad nuklir adalah sebuah strategi pertahanan militer yang melibatkan 3 jenis senjata nuklir yang berbeda, yaitu rudal balistik darat, pesawat pengebom nuklir, dan kapal selam nuklir. Ketiga jenis senjata ini dirancang untuk bekerja bersama-sama dalam sebuah sistem pertahanan militer yang kuat dan andal. Setiap jenis senjata nuklir dalam triad memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan digunakan dalam berbagai situasi yang berbeda. Berikut adalah penjelasan bagaimana ketiga jenis senjata nuklir dalam triad bekerja. 1. Rudal balistik darat, merupakan sistem senjata nuklir yang memiliki jangkauan terjauh dan paling cepat dalam meluncurkan serangan. Rudal balistik darat diluncurkan dari situs peluncuran yang terletak di darat dan ditempatkan di lokasi yang sangat rahasia dan sulit untuk dideteksi. Setelah diluncurkan, rudal balistik darat melesat dengan kecepatan tinggi ke arah target dan kemudian melepaskan hulu ledak nuklir. 2. Pesawat pengebom nuklir. Pesawat pengebom nuklir adalah jenis senjata nuklir yang paling fleksibel karena dapat membawa hulu ledak nuklir ke berbagai lokasi di seluruh dunia. Pesawat pengebom nuklir dilengkapi dengan sistem navigasi dan peralatan pertahanan yang canggih, serta dapat menghindari pertahanan udara musuh. Pesawat pengebom nuklir dapat diluncurkan dari pangkalan udara dan dapat menjatuhkan hulu ledak nuklir di tempat target yang ditentukan. 3. Kapal selam nuklir. Kapal selam nuklir adalah jenis senjata nuklir yang paling sulit dideteksi dan paling aman karena dapat beroperasi di bawah permukaan laut dan terus bergerak tanpa perlu berhenti. Kapal selam nuklir dilengkapi dengan rudal balistik yang dapat diluncurkan dari bawah laut ke arah target. Kapal selam nuklir juga dapat menjelajahi samudra secara rahasia, dan memantau gerakan musuh dengan menggunakan sistem sonar dan radar yang canggih. Dalam sebuah sistem triad nuklir, ketiga jenis senjata nuklir ini bekerja bersama-sama untuk memberikan kemampuan pertahanan yang paling kuat dan andal. Dengan menggunakan 3 jenis senjata nuklir yang berbeda ini, sebuah negara dapat memaksimalkan keamanan, kehandalan senjata nuklir mereka serta mengurangi risiko kegagalan sistem. Strategi triad nuklir ini juga dapat memberikan sinyal bahwa negara tersebut memiliki kemampuan handal. Amerika Serikat, Rusia, dan Cina adalah 3 negara yang memiliki senjata nuklir dengan jumlah yang cukup besar dan kemampuan yang sangat mematikan. Berikut adalah gambaran umum tentang senjata nuklir yang dimiliki oleh ketiga negara tersebut. 1. Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki senjata nuklir dengan jumlah sekitar 3.800 hingga 4.000 unit, dengan sekitar 1.400 hingga 1.750 senjata yang aktif di lapangan. Senjata nuklir Amerika Serikat meliputi rudal balistik interkontinental, ICBM, rudal balistik kapal selam, SLBM, rudal balistik darat, GLBM, serta bom nuklir yang bisa dijatuhkan oleh pesawat tempur. 2. Rusia. Rusia memiliki senjata nuklir dengan jumlah sekitar 4.300 hingga 4.500 unit, dengan sekitar 1.550 hingga 1.800 senjata yang aktif di lapangan. Senjata nuklir Rusia meliputi rudal balistik interkontinental, ICBM, rudal balistik kapal selam, SLBM, rudal balistik darat, GLBM, serta bom nuklir yang bisa dijatuhkan oleh pesawat tempur. 3. Cina memiliki senjata nuklir dengan jumlah sekitar 350 hingga 400 unit, dengan sekitar 250 hingga 300 senjata yang aktif di lapangan. Senjata nuklir Cina meliputi rudal balistik interkontinental, ICBM, rudal balistik kapal selam, SLBM, rudal balistik darat, GLBM, serta bom nuklir yang bisa dijatuhkan oleh pesawat tempur. Ketiga negara tersebut juga terus mengembangkan teknologi senjata nuklir mereka dengan menguji coba senjata nuklir baru dan meningkatkan kemampuan pertahanan mereka. Namun, ketiga negara tersebut juga terlibat dalam perjanjian kontrol senjata nuklir internasional untuk membatasi pengembangan senjata nuklir dan mengurangi risiko penggunaannya.
Bagaimana ketiga negara ini menggunakan triad nuklir mereka dan bagaimana triad nuklir memengaruhi hubungan internasional antara ketiga negara ini. Amerika Serikat, Rusia, dan Cina adalah tiga negara yang memiliki triad nuklir. Masing-masing negara memiliki kebijakan yang berbeda dalam penggunaan dan pengembangan triad nuklir mereka. Amerika Serikat menganggap triad nuklir sebagai salah satu elemen kunci dari kebijakan pertahanan mereka. Triad nuklir Amerika Serikat terdiri dari rudal balistik darat, pesawat pengebom nuklir, dan kapal selam nuklir. Amerika Serikat memiliki jumlah senjata nuklir yang sangat besar dan mengandalkan triad nuklir mereka sebagai pengamanan terhadap ancaman nuklir dari negara lain. Amerika Serikat juga terlibat dalam perjanjian kontrol senjata nuklir internasional yang ditujukan untuk membatasi pengembangan senjata nuklir. Rusia juga memiliki triad nuklir dan menganggapnya sebagai salah satu pilar utama dari kebijakan pertahanan mereka. Triad nuklir Rusia terdiri dari rudal balistik darat, pesawat pengebom nuklir, dan kapal selam nuklir. Rusia memiliki jumlah senjata nuklir yang besar dan menempatkan senjata nuklir mereka di berbagai wilayah, termasuk Kepulauan Kuril di dekat Jepang dan Semenanjung Kamchatka di Laut Bering. Rusia juga terlibat dalam perjanjian kontrol senjata nuklir internasional. Cina memiliki triad nuklir yang terdiri dari rudal balistik darat, pesawat pengebom nuklir, dan kapal selam nuklir. Cina juga menganggap triad nuklir sebagai bagian penting dari kebijakan pertahanan mereka. Namun, jumlah senjata nuklir Cina jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Rusia. Cina juga memiliki kebijakan, tidak pertama kali, dalam penggunaan senjata nuklir, yang berarti bahwa mereka hanya akan menggunakan senjata nuklir dalam situasi ketika mereka diserang oleh senjata nuklir musuh. Penggunaan triad nuklir oleh ketiga negara ini memengaruhi hubungan internasional antara mereka. Meskipun triad nuklir memberikan kemampuan pertahanan yang kuat bagi negara-negara ini, penggunaan senjata nuklir dapat menimbulkan ketidakstabilan di dunia internasional. Ketiga negara tersebut terlibat dalam perjanjian kontrol senjata nuklir internasional.